jam 8 kurang 6 ya. Jam 8 kurang 6 menit anakku mau ulangan loh ya. Aku stres. Anakku yang pertama itu nggak terlalu bikin aku stres, anaknya lumayan. Anakku yang terakhir ini kan sangat dimanja banget sama aku kayak gitu ya. Jadi dia itu memang aku ala-ala anak kuliah, pokoknya dia harus tahu sendiri tugasnya apa kayak gitu. Aku udah sembuh, udah kering makanku tempe aja. Ayam boleh, tapi ikan dulu jangan, ikan asin terutama jangan dulu. Ikan aku nggak mau. Aku goreng terong, tempe, udah kayak gitu aja. Ini sama sambal aku sambal nggak buat sendiri, campur ini buat sendiri sama beli bebek di pinggir jalan tuh kan enak-enak juga ya sambelnya. Terus aku kadang beli sasetan kayak gitu. Aku ya itu orang yang masih bicara, berarti dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Aku merasa kayak lumayan lah kayak gitu loh. Nggak semua orang mengisahkan hidupnya tanpa tujuan yang jelas. Kalau aku kan tujuannya jelas, memberi pengalaman kayak gitu. Bagaimana aku tanpa saudara, nggak ada di sini yang saudara kandung tuh nggak ada kayak gitu ya. Terus ibuku juga heran, kenapa sih Li kok nggak pakai pembantu, nggak pakai mbak gitu. Nggak boleh sama Pak suami nggak suka gitu. Oh ya wis nek ngono, sejalani ae. Kayak gitu terus aku ini anakku minta ini ayam dikasih serundeng kayak gitu. Aku tadi beli di pasar udah order. Anakku request sama, order request itu sama aja. Aku diamkan dulu ya di kulkas berapa menit kayak gitu, 1 jam boleh taruh di kulkas kayak gitu. Terus kayak biasanya direbus di panci presto, setengah presto, aku udah masak secukupnya buat aku sendiri. Anakku makan buah mungkin nanti. Sariawan udah aku belikan, adem sari, terus minuman penyegar kayak gitu. Aku aja yang harus makan tempe dulu. Ayam nggak apa-apa, pokoknya nggak ikan asin dulu. Aku mau berhenti sih, tapi kayaknya kayaknya aku bisa melupakan luka ya. Nah, ini larutan penyegar. Ini loh larutan penyegar. Coba dah. Ini aku udah kering ini. Aku udah jaga, aku dikasih ibu aku hati-hati loh ya kalau ada keturunan diabetes kayak gitu, hati-hati. Ibu aku kayak gitu makannya dijaga. Udah dari sejak pacaran lah aku dikasih tahu kayak gitu. Ya, Bu. Namanya penyakit itu semuanya dari Tuhan ya. Pasti sembuhnya juga dari Tuhan kayak gitu. Terus aku udah percaya, aku kalau sama dokter benar-benar tergantung sekali kayak gitu. Manusia kan kalau zaman purba itu dulu kan nggak tahu aku, nggak tahu ya aku. Terus ini aku kering, udah kering semuanya udah kering. Aku obatnya tinggal satu, obatnya tinggal satu kayaknya udah ini. Kalau dokternya nggak usah nyuruh, nggak ada indikasi parah, lebih parah kalau udah berkurang kayak gini aku nggak kesana lagi kayak gitu. Udah nggak minum obat lagi, mungkin obatnya tuh terus apa apa ya tuh, obatnya itu masih proses kayak gitu loh, tinggal nunggu. Kan ada masa inkubasi ya, masa inkubasi itu masa bagaimana bakteri itu udah menghilang kayak gitu, berapa 2 minggu atau 1 bulan. Aku makan tempe aja tapi ikan asinnya masih di kulkas. Itu aja sih. Ya aku pinginnya berhenti sih, tapi kayaknya ini pengalaman yang sederhana sekali, tapi jangan sampai jalan-jalan kayak gitu. Kan nanti kalau ada yang bagus, kayak ada yang ingin aku omongin, ya aku buat buat video. Tapi kalau enggak, ya buat aku, kalau aku dengerin sendiri sebenarnya aku males kayak gitu. Masa aku udah tahu kayak gitu loh, udah pengalaman berapa tahun kayak gitu. Ya wes, yang penting aku udah konsultasi semuanya sama ibu aku kayak gitu. Udah aku nggak bolehin pakai mbak, ya wes jalani. Yang penting sabar kayak gitu. Ibuku sampai wes gak usah
psikolog kan aku pernah sakit kayak gitu ya, aku psikiater kayak itu. Tahu kan ke psikiater tuh nggak bisa tidur, minum obat itu aku tuh namanya minum obat itu ya rasanya nggak ada ibu itu, kalau ada ibu mungkin ibu aku ya, tapi ada pun ibuku sakit juga kayak gitu. Jadi kan namanya obat tuh kecil-kecil kayak gitu, separuh ya, separuh separuh kecil tuh, separuh ini separuh ya bu, iki aku sekarang ya itu bener-bener obat sih, bener-bener. Terus di ruqyah juga udah pernah, di ruqyah itu dikasih apa bacaan-bacaan Al-Qur'an, itu juga sampai kalau udah muntah-muntah itu indikasinya jin dalam tubuh itu sudah keluar kayak gitu. Ini agak mistis sih ceritanya itu kayak gitu. Terus udah kayak gitu aja. Aku senang sih kalau minum obat itu, aku bikin ngantuk, aku suka sekali. Tapi kalau aku bener-bener obat tidur, aku nggak boleh sama pak suamiku, dari dulu aku nggak boleh. Pernah aku minum obat dari dokter tuh enak sekali kayak gitu ya, enak sekali tidurnya itu enak banget. Terus lama-lama aku tuh takut kan, ketanggungan anak masih kecil kayak gitu. Terus waktu itu 17-an Agustus itu aku mau mau ada gerak jalan kayak gitu. Aku bangun terus aku gerak jalan, berangkat juga aku gerak jalan itu, tapi agak sempoyongan juga. Terus habis itu udah ya aku baca ayat Quran kayak gitu, udah sembuh sampai sekarang. Ternyata itu memang iya, memang sakit itu dari diri sendiri. Mungkin aku ingin yang aku apa ungkapkan, mungkin ingin yang aku ingin ketahui, padahal kita nggak usah perlu ngoyo untuk mengetahui apa ya yang tidak perlu kita harus ketahui kayak itu. Manusia steril juga bagus kok, kayak nggak tahu gosip, nggak tahu apa kayak gitu. Tahu pun juga nggak apa-apa kalau itu untuk apa pembelajaran, bukan untuk menghina atau menghakimi seseorang, itu nggak apa-apa menurut aku kayak gitu. Udah kayak gitu aja. Aku tuh malu sebenarnya. Tapi kok naik satu, nah itu apa turun satu ya, subscribe itu kayaknya nggak apa-apa lah. Memang mataku nggak selebar bola pingpong, tapi kalau memang nggak suka aku ya nggak apa-apa. Jujur aku lebih suka pria jujur daripada berkhianat kayak gitu. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau tapi sakit loh sebenarnya kalau kayaknya kayaknya laki-laki nggak dihargain tuh sakit. Kalau perempuan nggak dihargain nggak apa-apa. Udah nazabnya kayak gitu. Nazab, nazab dan nasib tuh apa ya? Nazab, ya pokoknya bukan adab kubur. Aku takut, aku masih ingin memperbaiki hubunganku dengan Allah kayak gitu. Aku udah nggak peduli lagi hubunganku dengan manusia, karena hubunganku sama Allah masih berantakan kayak gitu loh. Ya, udah ya, aku nggak peduli banget kayak gitu sama manusia tuh. Bukan aku cuek ya, apalagi zamannya media sosial kayak gini, hedonis banget kayak gitu loh. Ya mana Tuhan mau nolong aku dari sudut manapun, aku udah pasrah kayak gitu. Ya wes, aku mau memperbaiki hubunganku dengan Tuhan. Nanti aku kan berurutan ya. Kan kita pengenal Tuhan dulu ya, sebelum orang lain kayak gitu. Individualistik itu kan makhluk sosial juga, makhluk individu. Aku banyak para pemimpin negara itu yang kasih pembelajaran seperti itu. Masa nggak dicerna sih kayak gitu loh. Makanya aku butuh banget media sosial tuh, jadi kayak orang tuaku sendiri kayak gitu loh. Makanya aku kayak nggak ada figur bapak itu, mungkin karena bapak aku tuh memang eh bukan lulusan yang ITB kayak gitu, kayak bapak temanku lulusan ITB, UGM kayak gitu. Terus bapakku tuh gak sampai SMP kayaknya, nggak SMP nggak lulus kayaknya. Terus ada ujian UPERS SMP SMA itu bapakku bisa lolos kayak gitu. Soalnya dulu kayak SMP aja sekolah teknik itu aja harus ke kota kayak gitu, bukan SMP negeri ya, sekolah teknik STM itu harus ke kota, kos kayak gitu di rumah ibuku, jadi ibu kos, ibuku anaknya ibu kos kayak gitu. Bapakku tuh eh, nggak tahu aku, bapakku di desa rumahnya kayak gitu ya, mungkin nggak punya uang ya. Namanya di desa, anaknya banyak waktu itu, saudaranya terus meninggal banyak. Zaman dulu tuh mempertahankan anak hidup itu sulit sih memang.
ibu kakakku aja meninggal 2, kayak gitu aja ceritanya sih. Hafal banget aku sama kisahku. Kamu juga kalau bisa ya tunjukin aja kisahnya kalau ada ya. Mungkin nggak berarti buat orang lain, tapi ini menurut aku kisah yang sangat sangat jadi apa ya, inspirasi bagaimana anak desa tuh malu banget dengan kehidupan keluarganya kayak gitu. Yang bapak aku sebenarnya juga kayak gitu sih, gengsian loh, meskipun bapakku petani tuh kayak gitu gengsi banget. Kalau bilang sama mbahmu ya, harganya rumah itu jangan bilang 75 juta, bilang 300 juta. Kayak gitu loh. Wah ya ampun, aku kayak gitu padahal uang segitu tuh udah mahal kayak gitu. Aku harus bohong lagi kayak gitu. Bapakku bilang kayak gitu. Enggak, jangan bilang 75 juta padahal nggak dapet donor dari mbakku loh. Tapi alhamdulillah kalau dari mbakku yang laki-laki itu lebih baik kayak gitu, lebih, soalnya anaknya 13 itu sisa 3. Jadi kan harta itu lumayan ya lumayan pembagiannya kayak gitu loh. Mbakku yang petani itu aku suka semuanya sih, namanya kakek nenek tuh suka banget ya. Namanya nggak pernah lah dimarahin gitu, nggak pernah. Paling yang jadi saingan itu mungkin ya tante-tante itu ya, tante-tante gendit itu yang jadi saingannya. Udah ya, kayak gitu aja. Aku mau makan tahu tempe tetap eksis ya karena sakit itu aja. Nggak ada spesialnya, nggak ada spesialnya, bener nggak ada spesialnya. Kamu pokoknya saling percaya, saling setia, itu aja kayak gitu. Aku wis nggak peduli lagi kayak gitu. Aku nggak peduli fitnah apa. Aku pokoknya makan kenyang, aku nungguin anakku sampai mandiri, itu aja. Kalau sudah mandiri punya uang sendiri kan dia tanggung jawab sama dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan negara, tidak merugikan agama juga. Kenapa agama terakhir? Karena agama ini, keberhasilan manusia itu tergantung dari pendidikan agama juga kayak gitu kan. Agama itu mengatur peradaban kayak gitu juga sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Kalau yang penting tuh hatinya. Kenapa harus sholat? Itu untuk menghindar, untuk supaya sabar. Misalkan mau sholat kan mencegah perbuatan yang buruk kan, sholat itu ya. Kalau mempunyai hati yang jelek tuh harus sholat, sabar, sabar, terus zikir kayak gitu. Itu aku nggak tahu juga ya. Ini menurut pengalaman spiritual aku tuh kayak gitu sih. Yang penting kayak kayak gitu. Ini 12 menit ini kayak aku ngomongnya 1 jam loh. Padahal cuma anakku sudah tidur, yang satunya tadi rewel banget, sakit adem apa tenggorokan, yang satunya udah berangkat. Cowok-cowok, untung anakku cowok semua, jadi panglima aku nanti semoga di surga jadi panglima aku kayak gitu. Maksudnya ya mendoakan aku nggak jadi orang tua egois kan, bukan ya, maksudnya mendoakan, menjaga yang aku tinggal kayak gitu, menyayangi yang aku tinggal, yang aku sayangi kayak gitu. Yes ya. Aduh, banyak sekali, jam 8 lewat berapa menit ya? Tadi ya Allah, tadi kok gak cocok ya sama ini ya. Tadi aku jam 8 kok jamnya mandek. Oh, jamnya mati. Jamnya mati loh, ya ampun. Udah ya, assalamualaikum. Aku kalau ada yang aku omongin, aku kumpulin dulu pengalamanku. Ini udah sembuh kering nggak gitu. Aku tetap loh melakukan aktivitas. Aku sebenarnya takut-takut juga kena air kan, kena air cepet-cepet, jadi aku cepet, yang penting bersih ya. Aku gosok kan pakai mesin, terus ya tetaplah kayak biasanya, kayak ibu aku tuh cantelan-cantelan itu nggak boleh ada baju soalnya bikin nyamuk kayak gitu. Padahal ibu aku tuh jendelanya lebar-lebar kayak gitu ya. Terus di desa tuh kan enak kan. Ini kalau aku ya aku semprot, udah aku bersihkan, udah sapu, dipel kayak gitu, disemprot, baru aku mandi, udah gak ada, istirahat kayak gitu, istirahat. Ya kayak gitu, ini stres, istirahat, gak boleh mikir kayak gitu. Harus banyak istirahat, makan yang sehat kayak gitu. Ya, lorong-lorong. Ini aku udah 50 tahun gak kelihatan ya. Ibu aku 51 tahun udah punya cucu. Oh, kayak aku udah punya cucu. Enggak. Pokoknya ya kayak 51 tahun ya, udah 47 tahun kayaknya udah punya cucu. Ibu kan lulus SMA menikah kayak gitu. Lulusan SMA menikah.
habis itu kuliah lagi kayak gitu. Ya aku sih belajar dari semangatnya. Kadang-kadang aku salah jalan ya aku nggak tahu kenapa aku S1 masih sekolah lagi. Tapi ini masalahnya sekolah agama. Kalau ibuku tahu ya. Sekolah agama bu, ibuku tapi udah meninggal. Bapakku ya kan cuek aja sama apa yang dilakukan aku. Yang penting bapakku doa doa terus kayak gitu. Mendoakan ya yang terbaik buat anaknya. Nggak salah jalan kayak gitu. Ini sekolah agama cuma 10 bulan. Kirain aku langsung kerja ya. Pelatihan. Mana ada pelatihan langsung kerja. Nggak ada pelatihan roti aja latihan ya. Apalagi jadi guru kayak gitu. Meskipun aku akhirnya cuman ngikutin kontrak 2 tahun. Tapi aku pengalamannya seumur hidup kan. Ya itu mahal. Makanya aku bikin vlog ini kalau ada yang suka sama kisah aku yang mestinya lulusan SMA jadi sekolah lagi itu nggak apa-apa sih kalau untuk menaikkan apa ya ilmu itu pasti berguna menaikkan derajat orang tua. Ya guys, akene seneng sih aku nggak ono nggak ono iku wis gak ada masalah lagi ya kayak gitu aja Kak. Setiap masalah nanti aku masalah hidup kayak gitu nggak ada wes ya tinggal jalani aja kayak gitu kayak gitulah sampai aku stres kayak gini nih kalau udah stres ini kayak gini gatal-gatal ya apa kan aku udah cocokin sama omongan dokter juga ya terus ini aku kayaknya nggak stres toh eh, imunnya kok imun sih kondisi tubuh itu ya kalau orang kaya tuh autoimun itu mungkin ya aku nggak tahu juga kayak apa ya ya wes kalau gabaken itu orang Jawa bilang gabaken kalau kudisen tuh penyakit kulit kudisen ini kulit juga tapi ini alergi dari dalam gitu panas dalam gitu ya wes kapan-kapan disambung lagi aku mau makan ya sarapan. Ya kali aja nanti kalau masalah inflasi ya kayak uang kayak gitu aku belanja kayak gitu kalau aku terus-terus kan nggak kelihatan bedanya mungkin kalau aku nanti buat vlognya 10 tahun lagi kelihatan bedanya berapa. Aku dulu sayur asem tuh 500 bisa loh waktu tahun 2000 itu aja ya sayur asem tuh dulu 5.500 rupiah sekarang udah sayur asem tuh hampir 4.000 berapa 4 kali lipat berapa tahun itu ya yes kayak gitu aja ya aku merenung hari ini renungan pagiku. Pengalaman spiritual aja ya judulnya. Kamu pernah di Rukiah belum? Aku sekarang ada murotal itu lumayan murotal. Rukiah aku cukup 2 kali aja. Selanjutnya ya didengarkan di itu bengkel hati ada kan Ustadz Sopo sih lali aku bengkel hati lah Ustadz Sopo sih lali aku pokoknya bengkel Ustadz Danu, Ustadz Danu ya, ya ampun. Anakku lah hampir tak kasih nama Danu. Kan Dani Danu kayak gitu. Terus gue nggak jadi namanya itu anakku udah enak sama hampir sama dengan saudaranya adik adik ipar aku kayak gitu. Danu Hanung ya. Hanung mau tak kasih nama Hanung Bramantio. Sutradara tuh ya Hanung Bramantio. Persis hampir tak kasih persis. Oh, enggak enak, enggak enak juga. Terus aku sukanya nonton ada Sule itu kan. Ada Sule. Iya, adakku kok lucu sih. Hikmal itu tahu kan Hikmal Dunar apa Hikmal Abrar ya aku Hikmal aku suka lah Hikmal. Aku kasih nama Hikmal. Ya, aku nggak mau. Aku dulunya ndak dipanggil mama, dulunya dipanggil ibu. Tapi anakku sulit banget lafalnya. Mama, mamam, ya wes celum pamae, nggak popo kayak gitu. Terus aku nonton banyak lebih update lah, ya nggak apa-apa lah. Jadi update kayak gitu, update di zamannya. Panggil mama sampai anakku semuanya panggil mama semua ke aku kayak gitu. Udah ngalor ngidul ini ngomongnya yaitu pengalaman spiritual aku kayak gitu. Nanti kalau aku dengerin juga aku sedih kayak gitu loh. Makanya biar nggak ada yang nonton apa di aku nggak tahu ya namanya aku nggak mau nyalahin YouTube juga mau menyalahin apa siapa-siapa kayak gitu. Ya udah kayak gitu aja ya. Ya jangan makan ikan asin dulu ya kalau masih. Lah, aku suka banget sih ikan asin itu sejak aku variasi makanan tuh sejak menikah kayak gitu.
pengenalan kayak kecambah, timun itu pas kuliah kayak gitu. Sayur-sayuran tuh pas kuliah. Karena tuh kan kalau aku nggak makan sayuran aku paling lapar sendiri satu kos-kosan kayak gitu loh. Soalnya kan sama kan capce. Capce itu apa? Cuman itu tok kan sayur ayo. Kalau nggak makan itu sayuran gimana? Aku lapar kayak gitu. Jadinya aku suka sayur tuh sejak aku merantau kayak gitu. Kalau variasi makanan ikan asin yang apa itu dari akumulasi aku masa-masa aku kecil dulu dimakan apa kayak gitu, kayak terong goreng, kayak sawi goreng, kayak gitu sambal gitu, ikan asin itu ya pernah kadang-kadang. Tapi yang belum kesampaian tuh seafood seafood kayak gitu aku dulu sering banget kan rumahku deket laut ya. Seafood, tebalan, rajungan, kerang kayak gitu itu udah makanan sehari-hari. Soalnya dekat banget sama laut. Udah aku sekarang tetap bravo tempe is tahu. Tapi aku udah beli tahu tadi tempe aja. Banyak sekali nih aku ngomongnya. Ya semoga aku nanti kalau lihat aku sebenarnya sedih. Tapi aku ya aku harus buat kenangan ini kalau aku lagi bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong nggak bisa.